Oh iya tahu. Kan nama Robri banyak. Tapi kenapa? Kan dia nanya ini bener nggak? Iya. Hadir loh. Hadir semua ya. Iya. Baik anak-anak, kalian masih ingat nggak apa pelajaran kita minggu kemarin? Akhlak terpuji. Oke, nah kalau minggu kemarin kita belajar tentang akhlak terpuji, hari ini kita akan belajar tentang materi kita yaitu adab sholat dan berzikir. Nah, ada yang tahu nggak sih apa sih adab sholat? Belum tahu? Baik, gua akan menjelaskan bahwa sholat itu adalah Semuanya. Iseng aja sih. Ada 50 di sini lain. oh iya kelihatan ya. Duitnya di mana-mana. Bu, dia pamer duit. Iya. Nah, baik. Sholat itu adalah suatu susunan ibadah melalui beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Nah, maksud dari beberapa perkataan itu adalah dimulainya dari takbiratul ihram sampai diakhiri dengan salam. Nah, ada yang tahu nggak apa bacaan sholat? Ayo tunjuk tangan. Bacaan sholat cak mana maksudnya, Bu? Sholat semua kan? Iya. Baik, Bu akan tunjuk satu buat maju ke depan untuk menjelaskan kepada Leli. Ya, ayo maju ke depan. Coba jelaskan apa maksud dari beberapa perkataan. Nah, perkataan di dalam sholat. Misalkan bacaan sholat. Ini 7 Maksudnya kan kalau kita sholat itu beberapa kata, jadi bukan cuma satu kata aja yang kita baca tuh. Kayak ada namanya kita al-fatihah, surat pendek. Itu kan sudah beberapa perkataan. Nah, perbuatannya itu dalam gerakannya sholat itu kita bukan hanya berdiri saja, tapi ada namanya ruku, ada yang namanya sujud, ada namanya duduk dan lalu sujud. Nah, itu yang dimaksudkan perkataan dan perbuatannya. Baik, tepuk tangan dulu dong. Silakan duduk kembali kepada Leli. Selanjutnya, atau bisa juga dijelaskan bahwa sholat itu adalah komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Nah, jadi sholat itu dan berarti sudah sholat, kita akan ke adab sholat. Adab di dalam sholat. Nah, ada yang tahu nggak adab sholat itu bagaimana? Menghadap kiblat. Berpakaian rapi, pakai wangi-wangian, Pakaian yang rapi. pakaian rapi, Menutup aurat. itu kan syarat. Apa tadi silakan tadi, Bu? Apa tadi, Bu? Ya, menyukur. Belum, Bu. Menyesal sudah apanya? Dia ngapain? Itu syarat. Apalagi sudah menutup aurat, berpakaian yang rapi. Pakai wangi-wangian,
parfum. Ada bisa sebutkan satu lagi? Suci dari hadas Bersih. Bersih dari dari ada. Nah, sebelum kita melakukan sholat, kita itu harus tahu dulu adab dari sholat. Jadi harus berpakaian yang rapi, bersih dan wangi, serta menutup aurat dan juga bersih dari hadas. Maksud dari hadas ini apa? Kotoran. Benar. Nah, setelah kita tahu adab sholat, baru kita akan mempraktikkan dan mengerjakan sholat. Nah, ibu akan menunjuk satu siswa untuk maju dan memperagakan bagaimana gerakan sholat. Kepada Kosim, 250-an. 250, 250 saya. favorit. Siswa itu ada 200-an. Siswa terfavorit. Nah, itu 60. Satu favorit. Ini apa namanya? ACPTDP di sini ada hasilnya. Capek juga ya. coba Kosim meragakan sholat subuh. Ya dari kalau sujud gimana? Kepala teman-teman dulu. Kepalanya. Baik, silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Baik, nah, setelah kita masuk ke materi sholat, sesudah sholat, apa itu? Apa yang kita lakukan? Sudah sholat? Nah, kalian kalau berzikir bagaimana? Subhanallah, subhanallah, Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam. Astagfirullah. Sarah pula keluar. Ayo, coba. Pikir apa sih? Duduk Sholat aja apa? nggak apa-apa. Oh, duduk aja. Iya. duduk aja. Sini, Beb, sini, Beb. Iya, iya. Ya. Zikir apa Bu ini? Zikir sudah sholat? Ya. Yang pertama istighfar Bu, 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 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 Biasanya Kemudian ini Bu. Apa? Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. oke, benar. Tangan dulu dong. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan menanyakan lagi satu siswa, dan dia akan mendapatkan reward dari Ibu kalau bisa menjawab soal dari Ibu. Kepada Andi
sakit hati. Yaitu adalah melakukan ibadah, tapi tujuannya itu hanya ya ingin mendapat pujian, hanya untuk memamerkan di media sosial, bukan semata-mata karena Allah. Allah. Kalau nifak ada yang tahu? Nifak itu beda di hati dan beda di perbuatan dengan Tuhan. Betul. Tapi Jadi dia itu perbuatan sama omongannya itu berbeda. 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 ada ego sama mati. Di sini ada ciri-cirinya. Mati ya. Ciri-cirinya ialah berbicara, beribadah hanya agar dipuji orang lain, seperti ini gambarnya. Mana bu? Seperti ini. Oh. Kalau dia sedih, dia akan mendapat pujian. Nah, kalau dia dia itu adalah menampakkan imannya di luar. Jadi dia itu hanya berkata baik di depan, tapi lain di belakang. Nah, terus di sini mereka itu juga masuk ibadah. Kalau hanya sendiri, jadi harus di depan kamera. Boleh tak kita terjadi? Nah, di sini juga masih ada ya, yaitu transaksi baik dari orang lain ini kan. Jadi di sini ibu minta dua orang untuk melakukan role play tentang adegan dia. Boleh? Cynthia sama Ayu Gani. Satunya bagian sombong ini perannya. Ya, Maksudnya Cynthia. peran utamanya nih bu. Di sini Cynthia itu memerankan orang yang beribadah. Kalau Ayu Gani itu di bagian menasehati dan berusaha menjadi lebih baik. Oh benar. Tapi dia nah, halo Ayu. Tadi sholat. Sholat apa? Sholat zuhur. Kamu udah sholat belum? Udah. Gimana tuh? Keren kan udah sholat? Wow, keren banget. Ayu kenapa? Sholat kewajiban. Masa sholat jalan emang harus keren? Dapat setiap umat Islam itu bisa sholat. Kalau nggak sholat berarti Dosa. dosa. Sholat itu bukan asal pernah enggaknya, oh gitu. Ya salah ya. Soalnya dong. Yeay. Baik, di sini ibu akan juga menjelaskan, bukan hanya memberitahu apa itu Tadi mau nyalek lagi, tapi lagi juga untuk menghindari akhlak tercela itu. Di sini ibu akan membahas tentang bahayanya ria dan nifaq. Di sini amalannya itu tidak diterima, terus tuh menimbulkan penyakit hati, memutuskan hubungan kita dengan Allah. Nah, Di sini juga mendapatkan dosa besar, merusak keikhlasan dan menipu diri sendiri dan orang lain. Nah, bagaimana nih cara menghindari akhlak tercela? Yaitu menanamkan niat ikhlas. Terus tuh zikirullah, yaitu mengingat Allah seperti yang sudah dijelaskan Ibu Nadila tadi, yaitu berzikir. Terus yang ketiga adanya taubat nasuha yang Ibu Nadila juga jelaskan dalam praktek sholat. Terus tuh ada menjaga lisan, yaitu menjaga bicara kita dan beristighfar, membaca Al-Quran dan bergaul dengan
Mama.